Oke, jadi kita udah membahas yang A, B, dan C. Kita selanjutnya membahas bagian yang D dan yang E. Kita pindah ke slide berikutnya. Kita akan coba lihat yang D. Kita jawab. Nah, yang D itu soalnya ini ya. D itu f, x, y, di mana fungsinya itu ln, buka kurung, 2y minus x pangkat 2. Begitu. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan, ini kan membentuk fungsi logaritma alami, ya kan? Logaritma alami. Nah, artinya yang ada di dalam kurungnya ini itu harus lebih besar dari 0 gitu ya. Jadi lebih besar dari 0. Jadi 2y min x pangkat 2 itu nilainya harus lebih besar dari 0. Nah, ini kenapa saya bilang kayak gini? Nah, ini sudah saya berikan juga catatannya. Yang ini ya, logaritma alami yang di dalam kurungnya harus lebih besar dari 0. Kayak gitu. Jadi di sini bisa teman-teman coba perhatikan ya. Jadi di sini tuh x-nya saya pindahkan ke kanan, jadinya kayak gini. 2y lebih besar dari x pangkat 2. Kayak gitu. Atau bisa saya tulis y-nya itu lebih besar dari x pangkat 2 dibagi dengan 2. Kayak gitu. Sehingga domainnya itu bisa kita tulis kayak gini. Domain f, kemudian di sini itu buka sama dengan ya, buka kurung kurawal, kita tulis ininya. Buka kurung x, y, terus di sini elemen bilangan real dipangkatkan 2, kita buat garis tegak. Kemudian di sini tinggal kita masukin y lebih besar dari x pangkat 2 dibagi dengan 2. Kayak gitu. Jadi ini domain dari si soal D ini. Kemudian kita coba lihat di soal yang E. Nah, yang E itu f, x, y, kemudian sama dengan eksponensial, buka kurung, minus, buka kurung, x pangkat 2, min y pangkat 2. Kayak gitu. Nah, karena ini tuh membentuk fungsi eksponensial ya. Jadi fungsi eksponensial. Nah, nilai berapapun, nilai x berapapun yang kita masukkan ke dalam sini, dan nilai y berapapun yang kita masukkan ke dalam sini, pasti fungsi eksponensial itu terdefinisi gitu. Terdefinisi. Pasti terdefinisi. Nah, karena pasti terdefinisi, maka domainnya itu adalah semua bilangan real. Jadi, x-nya itu elemen bilangan real, dan y-nya itu merupakan elemen bilangan real. Kayak gitu. Nah, sehingga domain ini bisa kita tulis, domain f itu sama dengan buka kurung, ini kita tulis kayak gini ya, x, y, kayak gini. Kemudian kita buat garis tegak ya kan. Kalau yang sebelumnya kan kita tulis kayak gini ya, ada elemen real pangkat 2-nya. Nah, kalau semuanya itu elemen bilangan real, penulisannya kayak gini. Jadi kita tulis di sini x elemen bilangan real dan y-nya elemen bilangan real. Kayak gitu. Kayak gitu ya. Nah, mungkin itu udah selesai ya. Mungkin ini sedikit tambahan ya kan. Sedikit tambahan. Mungkin teman-teman yang nanya nih, Bang, kenapa gitu? Kenapa semua elemen bilangan real di sini tuh bisa gitu, bisa kita masukkan di sini, bisa kita gantikan nilai x dan y gitu. Kenapa bisa gitu? Karena kalau teman-teman coba perhatikan ya, di sini kan kita punya ini ya, eksponen. Kita misalkan ini, misalkan kita punya x ditambah y, gitu kan. Nah, kita cari nilai nilai-nilai x dan y-nya ini gitu kan. Kita mencari nilai x dan nilai y yang kita masukkan ke dalam sini, gitu kan. Nah, yang ada di dalam sini ya, kalau yang di dalam sini itu misalkan hasilnya minus 1, pasti di sini tuh ada nilainya. Coba teman-teman cek di kalkulator, pasti ada nilainya. Kayak gitu. Misalkan lagi yang di dalam kurung ini misalkan 0. Eksponensial 0 itu nilainya 1 gitu. Ada nilainya. Ini ada ya, ada nilainya. Terus misalkan eksponensial di sini nilainya misalkan positif ya, positif misalkan 2. Nah, itu ada nilainya juga nih. Silakan cek di kalkulator. Kayak gitu. Jadi semua bilangan ya, semua bilangan real yang kita masukkan ke dalam sini itu pasti ada nilainya. Karena mau negatif ya, di dalam kurungnya negatif pasti ada nilainya. Di dalam kurung ini positif ada nilainya. Di dalam kurungnya ini lebih besar dari 0 ya, misalkan 2 pasti ada nilainya gitu. Jadi semuanya itu bisa kita masukin. Nah, tapi beda halnya sama si logaritma alami. Nah, logaritma alami di sini 2y min x pangkat 2.
kayak gitu ya. Jadi kita cari nilai-nilai X, terus kita cari nilai-nilai Y, sehingga nanti di dalam kurungnya ini menghasilkan suatu nilai, gitu ya. Misalkan ya, yang di dalam kurungnya ini, misalkan negatif, ya kan, ln negatif. Nah, ln negatif kalau teman-teman cek di kalkulator, pasti ini tuh nggak ada nilainya, atau mungkin bermasalah gitu. Di kalkulator HP tuh hasilnya tuh bermasalah, kayak gitu. Atau misalkan di dalam kurungnya ini 0 gitu. Di dalam kurungnya 0. Kalau di dalam kurungnya 0, hasilnya itu minus tak hingga gitu. Nilainya nggak ada juga nih. Tak hingga itu nggak ada nilainya. Makanya di sini kalau misalkan len, di sini positif ya, 1 gitu. Len 1 pasti di sini ada nilainya. Gitu, ada nilainya nih. Jadi sehingga di sini untuk logaritma alami bentuknya itu yang ada di dalam kurungnya ya, yang ada di dalam kurungnya ini lebih besar dari 0 syaratnya. Lebih besar dari 0 yaitu 1 gitu ya, 1 2 3 gitu. Sehingga ada nilainya gitu. Kayak gitu ya. Jadi ini cuman pengayaan aja sama tambahan lah pengetahuan buat teman-teman semuanya. Jadi itu aja tutorialnya untuk di soal nomor 2. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.